semoga sehat selalu ya. Nah, seperti biasa kembali lagi bersama saya Gina Vita di Hati, HIV AIDS Talk and Inspiration. Nah, seperti biasa sebelum kita ngobrol-ngobrol santai ini, saya akan kasih tahu dulu nih ke Sobat Sehat, kalau podcast ini diselenggarakan oleh YKIS, Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat, dan didukung langsung oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan juga AIDS Healthcare Foundation. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai soal hal-hal yang bisa dikatakan inspiratif, tentunya dengan sosok yang bisa dibilang ya people of inspiration lah. Saya akan langsung kenalkan sosok dari narasumber saya pada sore hari ini, tapi saya mau kasih clue-nya dulu nih. Jadi narasumber saya ini, sosok ini dulunya dikenal di dunia otomotif, tapi belakangan terakhir ini kalau saya searching di Google nih, ya kan, dari rekam jejaknya, profilnya, ini emang ya berkecimpung di dunia bisnis kuliner. Nah, ini menarik ya, langsung aja deh. Saya akan sapa ada Mas Hade Boy. Halo Mas, apa kabar? Halo Vita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mas ya? Sehat. Ini kita copot masker karena sudah jaga jarak juga ya. Jadi dipastikan insya Allah aman ya. Aman. Jadi gimana, masih suka dunia otomotif? Masih dong. Udah mengalir di darah kalau itu. Udah enggak. Sampai sekarang berarti masih dong ya? Masih sekali-sekali. Kalau event masih sekali-sekali lah. Masih sekali-sekali. Cuman kalau hobi, sebagai hobi masih lah main mobil, main motor gitu masih. Okay. Ini kalau boleh tahu nih, pertama kali dulu waktu terjun di dunia otomotif itu tahun berapa sih Mas? Mulai main mobilnya sendiri dalam arti nongkrong-nongkrong, mulainya dari jalur nongkrong-nongkrong. Itu mungkin dari sejak SMA kali tahun 90, tapi tahun 90, tapi mungkin mulai ikut event itu tahun 92-93 lah. Gitu terus sebagai hobis baru agak serius dalam arti waktu itu mulai dapat sponsor, ikut balap dengan tim dan lain-lain tuh mungkin 98 atau 99 tuh mulai di slalom waktu itu. Terus baru 2001 mulai di rally. Udah rally dulu sebelumnya, tapi terus masuk tim serius gitu ya di tahun 2001. Oh, sebelumnya nggak serius ya? Sebelumnya tim bengkelan. Anak bengkel itu teman main terus akhirnya tahun 2000 atau 2001 tuh direkrut sama salah satu tim besar Indonesia waktu itu. Akhirnya terus tuh mulai makin serius gitu, baru syukur-syukur untuk kejurnas, untuk ikut kejuaraan nasional, terus syukur-syukur 2006 sampai 2012 diajakin untuk ke internasional. Wih, perjalanan cukup panjang dari tahun 99 terus di tahun berapa. Jadi total berapa lama Mas udah berkecimpung di dunia otomotif? Ya kalau mau 30 mau 30 tahun. Udah mau 30 tahun? Dalam berbagai macam cabang. Oke, dalam berbagai macam cabang. Kalau di rally-nya sendiri, yang terakhir ini kan paling serius di rally, mungkin rally itu ya udah 20 tahun lebih juga sih. 20 tahun lebih juga. Tadi juga sempat katanya di kancah internasional ya? Sempat. Gimana ceritanya? Iya, waktu itu memang tahun 2005 tuh Indonesia baru kembali lagi dapat Asia Pacific Championship Round 2005, sehingga tahun 2006 waktu itu beberapa sponsor gede pengen bikin tim Indonesia untuk berangkat. Mengikuti seri Asia Pasifik, gitu. Nah, kita kebetulan salah satunya yang kepilih. Jadi waktu itu Indonesia ngirim produk-produk Indonesia mensponsori 2 drivers untuk berangkat. Ya udah, mulai 2006 kita ikut Asia Pasifik, terus 2007 campur antara Asia Pasifik dan World Championship. Lalu 2008 dipecah. Jadi satu di Asia Pasifik, satu di World Championship. Itu yang waktu pas di kancah internasional itu sebagai co-driver? Co-driver. Wih, keren dong. Itu baru pertama kali ya orang Indonesia menjadi co-driver di untuk full seri mungkin ya. Kalau ikut di kejuaraan Asia Pasifik atau kejuaraan di World Championship sih udah banyak lah. Beberapa banyak sebelumnya. Tapi memang yang ikut rounds untuk ikut jadi seri untuk setahun kalau Asia Pasifik waktu 2006 itu kita dua-duanya co-drivernya orang Indonesia. Tapi terus waktu di World Championship mungkin nggak bisa ngomong belum ada, tapi kayaknya emang belum banyak. Nggak apa-apa Mas, sombong di sini nggak apa-apa. Kayaknya emang belum banyak yang akhirnya
berangkat emang banyak orang-orang Asia itu kebanyakan kalau ikut di World Championship memang pakai co-driver bule. Oh iya, biasa pakai co-driver bule ya. Mas, berkecimpung di dunia otomotif memang sudah keinginan dari kecil? Mimpi dari kecil? Mimpi dari kecil. Atau kepepet? Atau kecelakaan? Atau gimana? Mimpi dari kecil. Emang doyan mobil dari kecil. Oh, memang doyan mobil dari kecil. Doyan mobil dari jadi kecil. Jadi udah bakat jadi tukang bengkel ya Mas? Tukang bengkel dari kecil ya? Lumayan tertarik sama mobil tuh, tertarik banget dari kecil banget memang. Oke. Gitu. Cita-cita pengen jadi supir karena kagum banget sama supir gua waktu dulu tuh, apal semua jenis mobil kayaknya cool banget gitu. Merek mobil apa segala macem gitu. Jadi emang tertarik sama mobil. Terus baru SMA mulai main-main bengkel, mulai ngebut liar segala macam, akhirnya terus mulai ikut proper events apa. Sudah 30 tahun berkecimpung di dunia otomotif, keinginan juga dari kecil, mimpi dari kecil, tapi kok saya baca di Google sekarang berkecimpung juga di dunia bisnis kuliner. Ini gimana ceritanya? Iya, jadi selama ngejalanin dunia otomotif, saya ngelihat juga bahwa gimana juga kita mesti hidup gitu, dan dunia olahraga itu saya nggak melihat ada industri dunia olahraga yang oke banget lah. Intinya di Indonesia nih kita profesionalisme olahraga profesional itu belum ada industrinya yang mumpuni gitu. Jadi akhirnya kita gimana juga ya tetap harus ada kerjaan. Nah, baru waktu tahun 2011 saya dan beberapa teman-teman akhirnya kita memutuskan untuk sepakat untuk membuat perusahaan yang ada sekarang ini, di mana kita bergerak di dunia investment. Cemresto Indonesia ya kalau tidak salah? Bukan. Jadi Cemresto Indonesia itu sebenarnya adalah portfolio kami. Kami di ini nih Cap Square Asia namanya. Ya, nah kita tuh punya visi dulu gitu. Waktu itu kita adalah lembaga investment company yang berinvestasi untuk memajukan atau membangun atau apapun namanya, kebanyakan pada usaha-usaha kuliner ya. Nggak hanya kuliner, jadi kita tertarik pada ngebangun industri-industri tradisional. Sudah ada berapa outlet sekarang? Di Cemresto? Yes. Di Cemresto atau di portfolio? Di portfolio. Oh, portfolio kita ada beberapa yang mungkin pernah dengar batik. Kita main di batik, kita pernah main di jamu. Kita main di F&B sekarang, dan sekarang ada beberapa portfolio lain lah. Tapi saya sendiri memang dulu kita tertarik, punya idealisme lah sama teman-teman untuk sayang nih brand-brand tuanya Indonesia yang kalau nggak kita bisa bangun lagi, yang udah kita hidupkan lagi ya. Ya beberapa ada yang udah mau mati waktu itu, terus akhirnya kita bangun lagi gitu. Kita kalau pernah dengar batik namanya Iwan Tirta mungkin. Yes, pernah dengar. Dulu saya 2010 ngurusin, masih ada di portfolio kita sampai sekarang. Lalu pernah dengar jamu air mancur mungkin. Iya, itu sudah lama banget, tahun 9 berapa itu ya? Jamu air mancur 63. Oh, 63 ya? Iya. Di tahun 2012 keadaannya mereka memang kurang baik. Akhirnya kita invest di situ, terus kita bangun. Syukur-syukur sekarang ya udah berlayar lah. Dan sekarang jamu air mancur sudah ditangani oleh pihak yang lebih profesional lagi, lebih mumpuni lagi di dunia farmasi gitu. Jadi tapi dulu kita punya idealisme itu di 2011 gitu. Makanya waktu kita punya idealisme itu, akhirnya terus saya pikir saya berhenti deh. Terakhir tuh saya 2012 saya masih ngikutin international events untuk balap. Selebihnya sampai sekarang saya cuma ikut kejuaraan-kejuaraan nasional atau event-event lokal lah gitu. Nah, saya juga dapat bocoran, dapat gosip-gosip, tapi nggak tahu sih ini gosip atau fakta. Makanya langsung dikonfirmasi aja. Katanya Mas Ade ini sempat juga mendirikan sebuah outlet kecil dulunya, itu bakso. Namanya bakso Malang, koreksi kalau saya salah, bakso Malang di daerah Bandung tahun 97. Gimana ceritanya? Enggak, itu bukan saya yang mendirikan. Tapi foundersnya Cemresto Indonesia itu memang memulai
company yang ada sekarang, di mana sekarang kita udah mengelola 294 outlet. Itu mulainya dengan satu outlet Bakso Malang Karapitan di Jalan Karapitan, Bandung. Tentunya dia tidak di Kota Malang, karena di Kota Malang tidak. Dia Bakso Malang tapi di Kota Bandung. Di Kota Bandung. Ya, makanya namanya Bakso Malang Karapitan. Nggak ada Jalan Karapitan di Malang. Jadi itu founders yang membangun. Ya dia emang orang yang luar biasa banget gitu ya. Jadi dia mulai dari satu outletnya Bakso Malang ini, akhirnya dia bangun terus sampai 4 brand. Sampai 200 tadi ya. Dan sekarang di saat ini kita udah mengelola hampir 300 outlet dengan 6 brand. 300 outlet. Ya, 21 kota. Oke, butuh waktu berapa lama tuh Mas dari yang tadinya awalnya outlet kecil sampai kemudian bisa besar 200-an lebih outlet? Ya 20 tahunan sih ya. Yang ini 20 tahunan, tapi memang membangun multi outlet itu kan nggak sesimpel kayak buka toko biasa gitu. Ada stage-nya gitu ya. Jadi ada etapa-etapanya lah, betul, karena akhirnya setiap kita pindah fase itu memang ada infrastruktur yang kita mesti siapin sehingga siap untuk bangun lagi outletnya untuk segitu banyak lagi, nanti terus begitu gitu. Nah, continuous improvement ini yang menarik gitu, tapi bahwa ada kesempatan dari, saya rasa juga founder juga nggak ngira bahwa suatu hari dia akan ada di 300 outlet. Brand ini akan menjadi 300 outlet, saya yakin nggak juga gitu waktu dia bangun pertama gitu. Expect-nya nggak sampai Saya rasa ya gitu ya, karena tapi bahwa itu terjadi itu saat ini saya cukup menyaksikan. Perjalanan itu ya? Perjalanan itu tidak dari satu, saya join dari 80. Dari tahun 80? Enggak, 80 outlet. Oh, 80 outlet. Waktu saya join tuh posisinya 80 outlet tahun 2014. Sekarang 293. Oke. Nah, Mas Ade, saya sempat pengen tanya sih. Ini kan dulu awalnya kan berkecimpungnya di dunia otomotif, ya kan, terus beralih ke bisnis. Ini mungkin orang awam di luar sana mempertanyakan, loh, kan ini jelas beda. Lah, sempat mengalami kesulitan nggak sih dalam mengelola perusahaan? Enggak, jadi gini, pertama pada dasarnya saya sekolah engineering. Oke. Saya kuliah dulu, gini-gini pernah ngajar loh gue. Pernah ngajar di Parahyangan loh gue, gitu. Jadi engineering juga ya? Tos dulu lah kita kalau kayak gitu. Sama-sama engineering soalnya. Jadi saya kuliah di Parahyangan. Di Parahyangan. Saya sipil Parahyangan. Terus balap itu juga pada dasarnya bukan masalah kebut-kebutan, tapi juga masalah manajemen. Oh, manajerialnya. Apalagi co-driver. Terutama navigator dan co-driver itu pada dasarnya pekerjaannya lebih pada manajerialnya. Dibandingkan ngebutnya, ngerem di mana, ngegas di mana, belok di mana, atau jumping berapa, itu sebenarnya pada dasarnya lebih di driver side. Di kita sebenarnya bagaimana kita memanage driver dan tim dan mobil dan mekanik dan semua spare parts, makan, isi bensin, psikologis SDM-nya juga. Psikologis SDM-nya. Jadi sebenarnya pekerjaannya sendiri nggak ya manajerial lah pada dasarnya gitu. Dan yang menarik di dunia bisnis adalah bahwa menurut saya melihat selalu bisnis juga ada target, ada menang kalah gitu ya dalam persaingan, competition segala macam, tapi ada rules-nya gitu. Kita bukan balap liar yang menang asal-asalan gitu kan. Mau menang balapan juga ada aturannya, ada ininya, ada itunya. Kita mesti begini, mesti pakai helm yang begini lah, pakai ini lah, pakai itu gitu. Jadi persaingan sehat lah. Gitu. Jadi pada dasarnya dunia bisnis juga ada hal itu. Gitu, dan framework berpikirnya juga sebenarnya karena saya ada dasar engineering satu, kedua sisi manajerialnya tadi itu sisi manajerialnya tadi gitu. Jadi sebenarnya berkesinambungan juga dua pekerjaan. Artinya so far saya nggak melihat ada ininya gitu. Saya cukup percaya, saya cukup percaya apa yang saya lakukan dalam dunia profesional kerjaan pun itu juga sedikit banyak terpengaruh oleh apa yang saya jalani di dunia balap selama ini.